Di sebuah desa sunyi di Jawa Timur, hiduplah seorang lelaki tua bernama Adi Rahman. Usianya sudah melewati angka 80-an, namun langkahnya masih tenang, dan sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perpaduan antara luka yang sudah lama sembuh dan kasih yang tak pernah kering. Rumahnya sederhana, berdinding kayu lapuk, dipenuhi tanaman dan suara ayam. Tapi dari tempat itulah puluhan perempuan pernah menemukan hidup baru. Dan dari sana pula banyak cerita berawal. Kakek Adi bukan siapa-siapa. Ia tak punya gelar, tak pernah dikenal sebagai tokoh masyarakat, apalagi pemuka agama. Namun namanya berbisik dari mulut ke mulut karena satu hal, ia pernah menikahi lebih dari 100 perempuan. Bagi sebagian orang, ini terdengar gila, bahkan menjijikkan. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, Adi bukan lelaki penggoda, melainkan perawat luka. Seorang kakek tua yang menjalani hidup dengan misi pribadi, mencintai mereka yang tak lagi dicintai di dunia. Ia tidak pernah kaya, hidupnya dijalani dengan tangan sendiri, berkebun, memelihara unggas, dan sesekali membantu tetangga membangun kandang atau membetulkan atap. Tapi satu hal yang selalu ia punya adalah waktu dan ketulusan. Ia mendatangi janda-janda yang ditinggalkan, perempuan-perempuan hidup di balik stigma, dan menawarkan bukan sekedar pernikahan, tapi tempat pulang. Kalau saya bisa membuat seseorang merasa layak untuk dicintai lagi, maka saya sudah cukup, ujarnya suatu hari kepada seorang wartawan yang datang dari kota. Kakek Adi tidak berbicara tentang cinta seperti dalam puisi atau novel. Cintanya adalah bentuk kerja, merawat yang sakit, mendengarkan yang trauma, dan menghormati mereka yang pernah diinjak martabatnya. Ia bukan romantikus, tapi seorang tukang bangunan hati, membangun kembali yang hancur, meski hanya sebentar. Kini di usianya yang senja, ia tinggal bersama dua istri terakhirnya. Mereka merawatnya dengan lembut, seperti merawat pohon tua yang telah banyak menaungi orang lain. Di dinding rumah tergantung foto-foto istrinya terdahulu, bukan sebagai koleksi, tapi sebagai penghormatan. Setiap wajah memiliki satu masa, satu kisah, satu bentuk cinta. Dan meski dunia mungkin hanya mengingatnya dari jumlah, kakek Adi tahu bahwa yang paling penting bukanlah beberapa banyak yang pernah ia nikahi, tapi beberapa banyak yang pernah ia bangkitkan. Perempuan datang dan pergi dalam hidup kakek Adi, bukan karena keinginan hatinya untuk menaklukkan, melainkan karena takdir menempatkannya sebagai penampung luka. Ia tidak mencari kecantikan atau kemolekan tubuh. Ia mencari mereka yang tersisih, janda muda yang dipikul suami, perempuan tua yang dibuang anak-anaknya, atau mereka yang hanya ingin didengar. Pernikahannya tidak pernah megah, tak ada pesta, tak ada seragam keluarga besar, hanya hijab sederhana, secangkir teh, dan sebuah janji untuk saling menghormati. Aku tak bisa menjanjikan dunia, tapi aku bisa berusaha agar kamu tidak tidur dalam tangis, begitu katanya. Banyak dari perempuan itu datang dengan tubuh yang gemetar dan mata penuh kecurigaan. Dunia telah mengajarkan mereka bahwa cinta itu beracun. Tapi Adi tidak mendekati mereka dengan bujuk rayu. Ia hadir seperti sore yang teduh diam, tapi hangat. Ia mengangkat mereka dari lumpur stigma, memeluk mereka seperti manusia yang utuh, dan perlahan mereka percaya lagi bahwa cinta bisa bersifat menyembuhkan. Beberapa pernikahan bertahan lama, beberapa hanya seumur jagung, tapi tak satu pun ia anggap gagal. Terkadang cinta datang hanya untuk memperbaiki, bukan untuk tinggal selamanya, ujarnya suatu malam, menatap lampu minyak yang berkelip-kelip di meja kayu lapuk. Desas-desus soal jumlah pernikahan kakek Adi tersebar luas. Ada yang mengagumi, banyak pula yang mencibir, tapi ia selalu menanggapinya dengan senyuman tenang. Orang sibuk menghitung, saya sibuk merawatnya, kata suatu ketika sambil memberi makan ayam di halaman. Baginya setiap istri adalah manusia dengan kisahnya sendiri. Ia tak pernah mempermainkannya. Ia menikahi mereka secara sah, memberikan ruang, waktu,
dan martabat. Banyak di antaranya datang dalam kondisi rapuh. Ada yang luka batin karena kekerasan rumah tangga. Ada pula yang terjerat utang dan malu kembali ke keluarganya. Kakek Adi tidak sekedar menjadi suami. Ia menjadi guru mengaji, teman bercerita, dan tangan pertama yang membalut luka. Ia mengajarkan sebagian istri membaca, membimbing membuka warung kecil, dan mendorong mereka untuk mandiri. Ketika salah satu dari mereka memutuskan untuk pergi, ia tidak menahan. Ia hanya berkata, "Kalau hatimu sudah sembuh, kamu boleh terbang kemanapun kamu mau." Bagi kakek Adi, cinta tidak memiliki pagar. Ia bukan penjara, ia adalah teman. Beberapa tumbuhan bertahan, beberapa hanya berbunga sebentar. Kini di ujung hidupnya, kakek Adi tidak lagi mengejar siapapun. Ia duduk di beranda rumah, mengelus seekor kucing tua, dan menatap pohon nangka yang dulu ia tanam bersama salah satu istrinya. Di dalam rumah, dua perempuan parubaya sibuk menyiapkan makan malam. Mereka adalah dua istri terakhir yang memilih tinggal hingga hari ini. Meski tubuhnya mulai membungkuk dan napasnya sering tersengal, pikirannya tetap tajam. Ia masih ingat nama semua perempuan yang pernah ia nikahi. Ia menyimpan potret mereka dalam laci kayu, bukan sebagai trofi, tapi sebagai pengingat akan perjalanan hati yang panjang dan berliku. Saat ditanya apakah ia pernah menyesal, ia hanya menjawab, "Saya menyesal karena tak semua dari mereka sempat saya bahagiakan dengan sempurna." Kalimat itu keluar tanpa tangis, tapi mengandung berat yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang pernah patah berkali-kali, namun tetap memilih untuk mencinta. Bagi kakek Adi, cinta adalah perbuatan, bukan harapan. Ia tidak menjanjikan masa depan yang mewah, tapi ia memastikan setiap perempuan yang singgah pulang dengan martabat. Kakek Adi tak mewariskan harta. Ia tidak punya sawah luas atau rumah besar. Namun warisan yang ia tinggalkan menempel di hati orang-orang yang pernah disentuhnya. Anak-anak dari para perempuan yang pernah ia nikahi masih datang saat hari raya. Mereka mencium tangannya, membawakan buah tangan, dan memanggilnya kakak. Tanpa ragu, meski hubungan darah tidak pernah ada. Beberapa cucu dari julur perempuan-perempuan itu kini telah menjadi orang sukses. Ada yang menjadi guru, ada yang membuka usaha kuliner, ada pula yang jadi bidan di desa. Mereka tumbuh dengan nilai yang diwariskan oleh kakek Adi, bahwa perempuan harus dihormati, bahwa luka bisa disembuhkan dengan ketulusan, dan bahwa cinta sejati tidak butuh pengakuan publik, cukup menjadi cinta. Ia mengajarkan bahwa menjadi laki-laki bukan soal dominasi, tapi soal keberanian untuk menjadi lembut. Bahwa menjadi pasangan bukan soal memiliki, tapi soal mendampingi. Dan bahwa menikahi seseorang bukan sekedar soal hukum, tapi soal niat untuk mengangkat harga diri. Kehidupan kakek Adi kini pelan, seperti angin sore yang menyapu pelan sawah belakang rumah. Ia tak lagi kuat berdiri lama, tapi matanya tetap bersinar ketika mengenang satu demi satu cerita cinta yang telah ia lalui. Baginya, semua perempuan yang pernah ia nikahi adalah guru, mengajarkan tentang sabar, tentang melepaskan, tentang menerima ketidaksempurnaan manusia. Ia tidak pernah merasa dirinya luar biasa. Ia hanya merasa terpanggil setiap kali melihat perempuan duduk sendiri dalam diam yang berat. Ia mengulurkan tangan bukan untuk memiliki, tapi untuk membantu berdiri. "Cinta itu seperti air," ujarnya pada cucunya. "Kalau kau simpan, ia basi. Kalau kau alirkan, ia menjeburkan." Kisah kakek Adi bukan untuk dikagumi, bukan pula untuk ditiru mentah-mentah. Ia bukan tokoh besar dalam sejarah, bukan pejabat, bukan ustadz kondang. Ia hanya seorang lelaki tua di ujung desa yang memilih untuk mencintai lebih banyak daripada yang dianggap wajar. Ia mungkin terlihat nyeleneh di mata masyarakat, tapi hatinya adalah rumah bagi banyak jiwa yang hampir menyerah. Ia tidak sempurna, banyak keputusan yang mungkin tidak semua orang bisa dipahami. Tapi jika dunia ini lebih banyak diisi oleh orang seperti Adi Rahman, yang memiliki memeluk daripada menghakimi, yang lebih suka memberi daripada menyimpan, maka barangkali dunia akan sedikit lebih ramah,
bagi mereka yang rapuh. Dan kelak ketika kakek Adi tiada, orang tidak akan mengingat jumlah perempuan yang pernah ia nikahi. Mereka akan mengingat bahwa pernah ada seseorang lelaki tua yang tidak pernah letih untuk mencintai dan mencintai, hingga cinta itu sendiri menjadi warisan terbesarnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace out.